Sebagai donatur utama bagi Ukraina dalam drama invasi Rusia sejak Februari 2022 kemarin, Amerika memang jadi aktor penting dalam perang tersebut. Tidak tanggung-tanggung, negeri Paman Sam bahkan menggelontorkan dana hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 300,8 triliun rupiah. Makanya dalam perang ini tidak menutup kemungkinan alutsista terbaik Amerika akan bertemu dengan alutsista terbaik milik Rusia di medan laga. Salah satu yang paling banyak buat penasaran tentu jika jet tempur generasi kelima dari kedua negara ini berhadap-hadapan. Rusia dengan Su-57 dan Amerika dengan F-22 Raptor. Kira-kira siapa yang akan mendominasi laga tersebut? Mari kita coba prediksi di video kali ini. Dalam rangka pengembangan jet tempur yang akan jadi senjata terdepan dalam medan perang, siapa sangka Su-57 dan F-22 adalah dua jet tempur yang dilahirkan dengan tujuan berbeda. Su-57 yang pertama kali muncul di publik tahun 2010 silam dibuat untuk menjadi jet tempur multi peran. Sedangkan F-22 yang diperkenalkan tahun 1997 dibuat untuk menjadi jet tempur dominasi udara. Nah, meski memiliki tujuan berbeda, kedua pesawat ini mengalami pengalaman dilematis pada masa pengembangan hingga produksinya. Su-57 yang diproduksi sejak tahun 2019 dan digunakan pada tahun 2020 sebenarnya dipesan hingga ratusan unit oleh pemerintah Rusia. Namun berakhir cuma diproduksi 21 unit karena persoalan budget. Itu pun cuma 10 unit pesawat operasi dan 11 lainnya itu adalah pesawat tes. Kemudian, F-22 Raptor yang diproduksi tahun 1999 hilang arah karena jatuhnya Uni Soviet, padahal pesawat canggih ini dibuat untuk memenangkan Perang Dingin. Selain kehilangan arah karena Uni Soviet runtuh, pesawat ini juga tergolong sangat mahal di masanya. Makanya, pada tahun 2011, produksi pesawat ini kemudian dihentikan dan cuma diproduksi sekitar 183 unit, padahal diperkirakan akan mencapai 500 unit untuk kemudian diperdagangkan. Namun meski dilematis, tidak ada yang bisa menampik kalau Su-57 dan F-22 adalah pesawat dengan kemampuan menakutkan di medan laga. Dalam pertemuan antara jet tempur ada satu prinsip yang selalu dipegang, yaitu first strike, first shot, first kill. Prinsip ini mengacu pada betapa pentingnya teknologi siluman karena yang ditemukan pertama kali akan ditembak pertama dan jatuh pertama. Nah, makanya Su-57 dan F-22 dikembangkan dengan bakat siluman hebat. Dari segi desain, Su-57 memanfaatkan sebuah desain sayap yang mampu bergerak untuk mengurangi penampang radar yang bisa memantulkan sinyal. Sedangkan F-22 memiliki desain konfigurasi sayap segitiga yang bertujuan untuk mengurangi deteksi mesin pada radar. Untuk lapisan yang digunakan, Su-57 dan F-22 telah menggunakan RAM atau Radar Absorbing Material yang mampu menyerap radar secara signifikan. Secara desain, kemampuan siluman kedua pesawat ini emang relatif seimbang, namun semuanya berubah ketika kita masuk pada dukungan kemampuan mesin dan desain mesin yang digunakan. Su-57 menggunakan desain vektor dorong pada mesin Saturn AL41F1 yang memberikan kecepatan maksimal mencapai Mach 1,7 atau 2130 km per jam, jangkauan 5500 km, dan ketinggian maksimal mencapai 20.000 meter. Desain vektor dorong yang digunakan oleh Su-57 juga mendukung kekuatan manuver luar biasa. Karena kedua mesinnya ini bisa diarahkan secara independen, makanya Su-57 bisa bergerak lebih leluasa. Sedangkan untuk F-22, desain mesin yang digunakan adalah nozzle dorong. Keutamaan desain ini emang untuk mengurangi jejak panas dan juga suara yang ditimbulkan oleh mesin yang digunakan, yaitu Pratt & Whitney F119. Desain ini juga diklaim mampu membingungkan rudal kendali untuk menggunakan deteksi panas. Dari segi spek, mesin ini emang punya kekuatan mencolok dengan mampu mendorong ke kecepatan yang lebih besar, yaitu 2,25 Mach atau 2778 km per jam. Namun sayang, meski cepat ya, mesin ini punya jangkauan yang lebih rendah, yaitu 3000 km.
Hal ini tentu saja jadi kelemahan besar meski ketinggian maksimal yang bisa dicapai sama, yaitu 20.000 meter. Nah, selain kalah dari segi jangkauan, desain nozzle dorong yang digunakan F22 juga bukan support yang baik untuk kekuatan manuver, karena mesin pendorong hanya bisa diarahkan ke satu titik yang sama dan membuat manuver dari F22 ini jadi sangat kaku. Dari apa yang dibahas, F22 emang lebih siluman ya ketimbang Su-57. Namun secara manuver dan spek mesin, Su-57 ini berada di atas F22. Nah, di pertempuran sungguhan, F22 bisa saja menang jika pertempuran dilakukan one-on-one alias satu lawan satu dan mengandalkan teknologi siluman. Tapi sayang, Su-57 ini bergerak tidak sendiri bahkan punya formasi perang. Saat Su-57 terbang, pesawat ini punya titik balik yang tidak jauh dari tempatnya. Jika merasa terancam dengan jet tempur lainnya, dirinya bisa putar balik menggunakan mesin super miliknya menuju formasi serang yang telah menempatkan sistem anti-jet tempur seperti S-400. Nah, dengan begini F-22 bisa mati kutu dengan mudah. Kekuatan Su-57 dan F-22 sebagai jet tempur tentu saja bukan cuma spek mesin, manuver dan juga kekuatan siluman, tapi juga soal senjata mematikan yang dibawa. Seperti alasan pembuatannya, Su-57 sebagai jet tempur multiperan dibekali lebih banyak jenis senjata. Dan F-22 yang dikembangkan untuk dominasi udara punya jenis yang lebih sedikit namun punya efektivitas serang tinggi. Dari data yang dimiliki soal persenjataan dari kedua jet tempur, Su-57 mampu menembakkan rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, bom terpandu dan juga bom cluster. Sedangkan F-22 cuma mampu menembakkan rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat. Bisa dilihat kalau Su-57 menguasai lebih banyak jenis senjata yang membuat Su-57 lebih fleksibel untuk digunakan. Tapi bukan berarti F-22 tidak memiliki keunggulan. Jet tempur ini mampu membawa hingga 14 amunisi, sedangkan Su-57 cuma 12 amunisi dalam sekali terbang. Selain menang dalam penguasaan jenis senjata, Su-57 juga menang dalam spek radar utama yang digunakan. Su-57 menggunakan radar Belka yang mampu mendeteksi hingga jarak 400 km. Kemudian hebatnya lagi, radar ini juga dilengkapi dengan pelacakan inframerah modern untuk deteksi jet siluman. Sedangkan F-22 menggunakan radar AN/APG 777 yang jaraknya cuma sampai 241 km. Jadi bisa dibilang kalau persoalan deteksi, Su-57 bisa lebih cepat mendeteksi keberadaan F-22 ketimbang sebaliknya. Kondisi ini memungkinkan serangan pertama dilancarkan oleh Su-57 jika prinsip one shot, one kill diterapkan. Maka F-22 jelas kewalahan. Nah, setelah membahas segala aspek dari kedua pesawat, bisa dibilang ya kalau Su-57 ini lebih unggul sebagai jet tempur di atas kertas. Tapi kalau persoalan pertempuran luar biasa, di mana seluruh unit diturunkan nih, Su-57 tentu bukan tandingan dari F-22. Karena mana mungkin 10 jet tempur S-57 ini bisa mengalahkan lebih dari 180 unit jet tempur F-22.